Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cincin dari PAI 1C. Nah, kali ini saya akan membahas matkul ilmu pendidikan Islam. Dalam matkul tersebut ada materi keempat, yaitu tentang pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Mungkin kita artikan dari judulnya, bagaimana sih pendidik dan peserta didik dalam pandangan Islam. Nah, pendidik itu secara umum guru atau yang memberikan kita ilmu, itu namanya pendidik. Dan orang yang berdiri di depan kelas itu namanya pendidik. Nah, dalam pandangan Islam, pendidik itu bermacam-macam. Ada pendidik di sekolah, pendidik di rumah, pendidik di pesantren, pendidik di sekolah, guru, atau di dunia perkuliahan, dosen, atau pendidik di pesantren itu ustadz dan ustazah, dan juga pendidik di rumah adalah orang tua. Sebenarnya kita itu madrasatul ula, itu pendidik pertama itu dari seorang ibu. Nah, pendidik dalam pandangan Islam itu yaitu adalah orang yang bertanggung jawab dari segala hal, dari mulai ilmunya, akhlakul karimah, tutur kata yang baik, dan semuanya itu tanggung jawab pendidik. Jadi pendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu, tidak hanya memberikan ilmu, karena kalau hanya memberikan ilmu, cuma kewajiban pendidik memberikan ilmu, seorang peserta didik pun bisa mencari ilmu tersebut. Karena kan sekarang udah modern ya, dari mulai kita menggunakan handphone, dari kita searching, kita pengen tahu tentang sosial, kita boleh buka Google dan segala hal itu hanya mentransfer ilmu. Jadi sekarang bisa jadi kalau seorang guru, seorang pendidik itu hanya mengutamakan ilmu, dia anak peserta didik pun bisa lebih pintar dari pendidiknya. Tapi karena dalam Islam itu pendidik yang benar itu orang yang bertanggung jawab dari mulai apa yang dia dapatkan sehingga diamalkan. Jadi akhlaknya juga itu tanggung jawab peserta didik, itu namanya tanggung jawab pendidik. Maaf. Jadi pendidik yang benar itu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, dari mulai tingkah lakunya, dari mulai tutur katanya, dari mulai akhlaknya, sikap sopan dan santunnya, itu harus ada di pendidik. Karena peserta didik, bagaimanapun peserta didik itu kurang baik, tapi tetap dia akan meniru seorang pendidik. Ada hak dan kewajiban pendidik juga, yaitu haknya untuk kita hormat, untuk kita tiru yang dia lakukan dengan baik. Dan kewajiban pendidik itu ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 44, boleh dilihat ya dalam Al-Quran masing-masing. Simpel tapi jelas. Jadi pendidik itu, ingat ya, orang yang berakhlak pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu berakhlak. Itu ada di seorang pendidik. Dan kesuksesan peserta didik itu tergantung pendidik. Dan kesuksesan orang itu tidak hanya di ilmu saja. Yang utamanya sukses anak itu, anak yang soleh dan solehah itu dalam akhlakul karimahnya. Dan yang kedua ada peserta didik. Dalam Islam ada 3 peserta didik ya, ada muridan, ada al-timi, dan ada at-thalib. Kalau ya ada 3, ada murid, at-timi, dan at-thalib. Kalau nggak salah murid itu orang yang apa ya, pokoknya ada antara murid, al-timi, muridan, at-thalib itu orang-orang yang ingin mencari sesuatu, yang belajar, dan juga orang yang jadi kayak orang yang kepo. Karena dia orangnya kepo, karena dia orangnya pengen tahu bagaimana sih cara membuat ini, karena dia ingin belajar dan ingin dia tahu sesuatu, makanya dia masuk ke dalam pendidikan, dia yang dinamakan peserta didik. Nah, dalam peserta didik ada 3 karakteristik
peserta didik. Yang pertama, belum memiliki kepribadian yang dewasa secara moral, juga masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya. Dan yang ketiga, memiliki sifat-sifat manusia yang sedang berkembang secara terpadu. Mungkin itu dari penjelasan yang pendidik dan peserta didik yang saya ketahui. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.